Bersyukur kembali kita boleh mengikuti atau mendengarkan live dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia MPK yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry pada malam hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan. Beliau merupakan Pendeta Rotua Julianova Rebecca MTH. Beliau ini adalah sebagai dosen dan kaprodi PAK di STT Jeffrey Jakarta dan juga sebagai ibu gembala di GKRI Sola Gracia Jakarta Timur. Dan pada malam hari ini topik yang akan disampaikan kepada kita sekalian yaitu pemanfaatan teknologi dalam perspektif kebutuhan usia perkembangan anak. Puji Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kita terkait topik ini, kita mendapatkan pemahaman baru, wawasan baru yang mengedukasi setiap para pendidik Kristen atau selaku orang tua atau sebagai pembina rohani di gereja melalui pemaparan daripada Ibu Pendeta Rotua. Namun sebelum kita jauh membahas terkait topik ini, saya akan mengajak kita sekalian tunduk dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang empunya hidup kami, yang mengatur yang terbaik bagi kami, sehingga pada malam hari ini pun kami bersama-sama berkumpul, sehingga pada malam hari ini kami menyaksikan live dari MPK dan Bara Digital Ministry, dan kami akan mendapatkan pemahaman yang baru melalui Pendeta Rotua. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, serta peralatan yang kami gunakan semuanya dapat berfungsi dengan sangat baik, dan Tuhan ditinggikan melalui pembicaraan live pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, perangkat yang kami gunakan semuanya boleh berfungsi dengan sangat baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya langsung saja menyerahkan kepada Ibu Pendeta Rotua. Shalom, Ibu Pendeta. Shalom Ibu, shalom. Shalom Ibu, shalom. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam perspektif kebutuhan usia perkembangan anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di era industri 4.0 bahkan telah memasuki di era 5.0, siapa yang tidak mengenal namanya teknologi? Mungkin pada zaman dulu kebutuhan tersier seperti barang elektronik, perhiasan, hiburan, itu biasa dinomor 3-kan dibandingkan dengan kebutuhan sekunder seperti alat elektronik, rekreasi, bahkan perabot rumah tangga maupun primer. Namun Bapak Ibu Saudara, sekarang sudah mulai bergeser pada kebutuhan sekunder. Seperti pada saat ini, sebagian orang sudah menempatkan teknologi itu sebagai kebutuhan primer selain sandang, pangan, dan papan. Mengapa? Karena kehidupan anak di era yang semakin canggih ini, pemanfaatan teknologi bagi anak usia dini, seperti usia 3-5 tahun, bahkan anak usia di atasnya, bahwa dalam lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan sekolah, mereka biasanya menghabiskan waktunya setelah pulang sekolah adalah mereka tuh biasanya bermain dengan smartphone-nya. Untuk apa? Untuk nonton, untuk main games tanpa adanya pendampingan dari orang tua, sehingga anak kurang mendapatkan pembelajaran dan aktivitas. Banyak anak itu tergantung dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya, dan ini sebenarnya sangat mempengaruhi pada perkembangan diri anak. Misalnya mereka bisa memberontak, mereka akhirnya malas belajar, bahkan bisa saja jadi anak
tidak belajar untuk menghargai orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, apabila kita memperhatikan slide ini, kita lihat bahwa mereka ini asik, anak-anak itu asik dengan smartphone-nya, mereka asik dengan permainannya tanpa adanya pendampingan daripada orang tua. Nah, itu sebabnya teknologi itu tidak dapat dipungkiri, ya. Teknologi tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dicegah dan dilarang karena memang sudah zamannya, sudah eranya. Oleh sebab itu kita perlu adanya kontrol, perlu adanya pendampingan tepat, dan kita dapat memberikan solusi yang tepat juga bagi anak. Jadi tidak hanya kita melarang, tapi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita perlu adanya kontrol dan pendampingan tepat menjadi solusi yang tepat juga bagi anak. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi dan informasi saat ini memacu perkembangan media pembelajaran. Semakin maju pula penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau istilah kita singkat seperti TIK, ya. Nah, jadi TIK ini, teknologi informasi dan komunikasi, itu sudah menjadi satu bagian media pembelajaran dan itu sudah merupakan satu tuntutan. Kalau kita lihat baik di sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, TIK itu sudah menjadi salah satu media pembelajaran dan itu menjadi satu tuntutan bagaimana seorang anak itu dapat belajar sehingga mereka senang dengan belajar. Artinya di sini adalah bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi kita, ya. Karena penggunaan TIK itu sebagai media pembelajaran itu sudah merupakan satu tuntutan. Sehingga kita sebagai pendidik, kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua dapat memberikan pembelajaran dengan mudah dan anak pun tertarik di dalam belajar. Makanya dengan adanya TIK, anak semakin mau bermain sambil belajar, ya. Anak mau bermain sambil belajar. Dan itu merupakan satu kegiatan yang diminati oleh anak, ya. Melalui anak berinteraksi dengan objek tersebut. Kemudian bukan saja anak berinteraksi, tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka memperoleh informasi. Coba kita lihat, bayangkan gambar tersebut ketika anak itu ada satu interaksi, mereka belajar dengan media TIK yang sudah disiapkan itu, mereka ada reaksi mereka berinteraksi sampai dia mengangkat tangannya. Artinya ada sesuatu hal yang dia dapati dan dia belajar, bukan saja belajar tapi dia bermain sambil belajar sehingga anak dapat dengan tekun untuk belajar. Nah, itu sebabnya teknologi informasi itu perlu didesain, ya. Perlu didesain sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Dan tentu harus sesuai dengan tujuan spesifik, ya. Karena setiap perkembangan anak itu mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda. Untuk anak usia sekian, bagaimana kita sebagai pendidik mendesain teknologi informasi itu sehingga anak jadi mau belajar, anak memiliki minat belajar yang baik, dan itu sesuai dengan tujuan spesifik anak. Kemudian, nah contohnya saja kita lihat, ya, bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan kemampuan berhitung maupun pengenalan huruf bagi anak usia dini. Artinya mereka perlu adanya didesain dengan baik, dikemas dengan baik sehingga ketika anak belajar untuk berhitung ataupun ketika anak belajar untuk mengenal huruf, mereka semakin menarik perhatian bagi mereka dan mereka mau belajar, ya. Nah, itu sebabnya teknologi informasi itu dapat kita masukkan unsur-unsur warna, ya. Biasanya kalau anak-anak kan kalau belajar dengan adanya berbagai macam warna
yang menarik, mereka pasti senang. Bahkan kalau misalnya ketika dia belajar dengan adanya musik, nah mereka juga senang, ya. Atau karikatur yang sesuai dengan kesukaannya. Nah, biasanya kalau anak-anak suka misalnya banyak karikatur-karikatur, apakah Ipin Upin, apakah yang lain. Nah, itu membuat mereka semakin minat untuk belajar. Nah, sehingga diharapkan minat belajar itu dapat meningkat, ya. Dan mereka tidak bosan untuk mengulangi pembelajaran. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu, kita perlu bagaimana supaya anak itu minat belajarnya meningkat dan dia tidak bosan untuk mengulangi pembelajaran. Makanya kita perlu mencari warna, musik, dan karikatur yang sesuai dengan kesukaan anak-anak itu sendiri. Nah, mari kita sekilas melihat video tentang teknologi informasi dalam mengenal angka dan berhitung. Kita akan melihat videonya. Demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tadi bagaimana kita mengajarkan anak untuk berhitung, ya. Nah, itu dilakukan dengan cara bernyanyi dan ada angka-angka yang mereka lihat. Nah, dengan cara itu mau tidak mau anak semakin ada minat untuk belajar, ada minat untuk mengetahui tentang apa yang mau dia pelajari. Sehingga kalau dibilang istilah orang dewasa, keponya tinggi gitu ya. Jadi mereka tuh mau, wah saya senang dengan ini, dengan cara belajar seperti ini. Kita lihat ada warna-warna yang berbeda-beda, bahkan ada musik, bahkan juga ada gambar kesukaannya. Ya, itu bisa kita perhatikan di dalam video pertama, di dalam mereka belajar untuk pengenalan terhadap angka sambil bernyanyi. Nah, bagaimana dengan video yang kedua? Nah, video kedua ini adalah pengenalan huruf sambil bernyanyi, ya. Jadi anak-anak kan kadang-kadang kalau kita mengajarkan A, B, C gitu, atau mengenal huruf-huruf ya. Nah, kita perlu juga mengajarkan kepada mereka untuk mengajarkan dalam pengenalan huruf, diajak juga untuk bernyanyi seperti itu. Baby You. Tonton terus Baby You dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A apel, B buku, C cicak, D domba, E elang, F film, G gajah, H harimau, I ikan, J jagung, K kucing, L lampu, M mama, N nanas, O orange, P permen, Q kuing, R rambut, S singa, T tikus, U undang, V Venus, W wayang, X X-ray, Y yoyo, Z zebra. Ayo bernyanyi setiap hari kita baca. Nah, ini salah satu video tentang bagaimana anak belajar
terhadap pengenalan huruf. Selain mereka menampilkan huruf, ada juga binatang yang ditunjukkan sesuai dengan huruf-hurufnya, sehingga mereka tidak saja belajar tentang pengenalan terhadap huruf, mau tidak mau juga mereka akhirnya mengenal juga, oh kalau misalnya J, Jepara, jerapah gitu. Jadi ada gambar binatangnya. Nah, dengan cara ini saya rasa itu dapat mempermudah anak untuk lebih mengenal pengenalan huruf, bahkan juga binatang-binatang ataupun hal-hal yang sudah disampaikan tadi melalui nyanyian. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, teknologi informasi juga dapat memasukkan unsur interaktif. Artinya kalau tadi kedua video tadi itu hanya sebelah pihak saja, hanya mereka yang bernyanyi, anak yang menonton, dan akhirnya anak mendapatkan informasi dari apa yang mereka tonton, baik informasi yang mereka terima, baik itu dalam pengenalan huruf maupun dalam pengenalan angka. Tetapi ternyata teknologi informasi juga dapat memasukkan unsur interaktif ke dalam media yang dibuat, sehingga itu dapat melatih anak untuk berkomunikasi dan berani mereka mengungkapkan gagasannya sendiri. Jadi dengan adanya pertanyaan di dalam media tersebut, ya, jadi mereka bisa menjawab sendiri dan mereka berani untuk mengungkapkan gagasan. Nah, kadang-kala kan anak tidak berani untuk mengungkapkan gagasan, ya. Tetapi dengan adanya teknologi informasi ini juga kita bisa mengajak anak untuk mereka bisa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan mereka terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, sehingga mereka juga dapat bisa berinteraksi. Mari kita lihat video yang ketiga. Bagaimana mereka melatih dan berkomunikasi. Buat apa ya? Kipas angin. Kipas angin hanya untuk mengalirkan angin loh. Hati-hati ya, tidak berdiri terlalu dekat kipas angin. Bahaya. Sendok dan garpu. Sendok dan garpu itu alat makan. Payung. Payung membuat kita enggak kehujanan. Kulkas. Kulkas untuk menyimpan makanan kita. Sepatu. Sepatu melindungi kaki kita loh. Sabun mandi. Sabun mandi untuk mandi. Piring. Piring untuk tempat makanan. Jas hujan. Jas hujan melindungi kita dari hujan. Topi. Topi untuk melindungi kepala. Sandal. Sandal melindungi kaki kita. Handuk. Handuk untuk mengeringkan badan sehabis mandi. Sisir. Sisir untuk merapikan rambut. Gelas. Gelas untuk tempat air minum.
Sapu. Sapu untuk menyapu lantai. Sepatu. Sepatu melindungi kaki kita loh. Sapu. Sapu untuk menyapu lantai. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi, ada sebelum ditayang itu ada satu pertanyaan tadi oleh anak itu. Untuk apa ya? Nah, itu sebenarnya itu mengajak anak-anak untuk mereka berinteraksi, mereka mengungkapkan pendapat terhadap apa yang ditunjukkan. Misalnya seperti untuk ini sendok, garpu, untuk apa ya? Nah, ketika ditunjukkan sendok dan garpu, nah disitulah kita memberikan kesempatan kepada anak kita atau anak didik kita untuk bertanya, untuk apa ya sendok garpu, untuk apa ya payung, untuk apa ya sepatu, dan sebagainya. Nah, ketika anak melihat gambar dan kita bertanya terhadap pertanyaan yang disampaikan, disitulah anak mulai mengungkapkan gagasan. Anak mulai berinteraksi dan mereka mulai berbicara terhadap apa yang sudah dia lihat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, teknologi informasi itu sebenarnya melatih motorik halus ya. Melatih motorik halus pada anak melalui apa? Melalui gerakan mouse dan tekanan keyboard. Jadi ketika ditanya untuk apa ya, nah dia bisa memainkan mouse-nya sehingga dia bisa menjawab dan dia bisa juga untuk melatih motoriknya. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, teknologi juga itu merupakan teknologi juga digunakan untuk mendukung proses pembelajaran ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teknologi juga banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran termasuk dalam pendidikan anak usia dini ya. Kita tahu anak usia dini itu mulai 0 sampai 5 tahun. Nah, mereka itu dengan belajar seperti ini, nah mereka semakin menarik dan mereka semakin ingin terus belajar ya terhadap dirinya. Itu sebabnya jika anak berhasil dalam menjawab pertanyaan, belum dapat menjawab pertanyaan, maka perlu kita memberikan gambaran ya, seperti gambar emoji. Ketika anak bisa menjawab pertanyaan itu, mungkin dalam gambar itu bisa dibuat kata jempol ya, bagus, tepuk tangan ya, terus atau tersenyum dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi anak merasa, wah ternyata apa yang saya sudah ungkapkan gagasan ataupun interaksi terhadap apa yang dia lihat, dia merasa wah ternyata saya bisa. Tapi bagaimana dengan gambar yang lainnya ya, seperti gambar yang berikut. Kita melihat ketika anak yang tidak bisa menjawab mungkin salah menjawabnya gitu ya, dalam respon interaksi yang tadi mungkin ya salah, sedih, mukanya sedih atau menangis. Nah, atau mungkin juga ada yang mengatakan, ayo coba lagi, kamu pasti bisa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat menyimpulkan ya bahwa pemanfaatan teknologi bagi anak itu adalah apa sih? Apa pemanfaatan teknologi bagi anak? Ya, pemanfaatan teknologi bagi anak yang pertama itu adalah untuk meningkatkan minat belajar bagi anak kita. Ya, bagaimana mereka semakin minat belajar. Kedua, melatih untuk berkomunikasi. Ya, anak berlatih untuk berkomunikasi. Yang ketiga, melatih anak untuk mengungkapkan gagasan. Tadi yang video ketiga tadi ya. Kemudian yang keempat itu melatih motorik halus anak ketika dia memainkan mouse-nya ataupun keyboard-nya. Pemanfaatan teknologi bagi anak yang berikutnya adalah mengulang kembali pembelajaran ya, bahkan mengembangkan aspek kognitifnya ya. Bukan saja kognitifnya, pengetahuannya, tapi juga mengembangkan sosialnya, emosinya dan fisiknya sehingga dia bisa terkontrol ya dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua
ya di dalam pemanfaatan teknologi. Nah, tanggung jawab pendidik atau orang tua di dalam pemanfaatan teknologi, yang pertama kita perlu adanya pendampingan pada anak ketika anak sedang asik dengan gadgetnya atau smartphone-nya. Kita perlu pendampingan. Apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan, ya. Kemudian adanya pengarahan pada anak, ya. Kemudian yang berikutnya ada kontrol yang tepat, ya. Jangan sampai marah, tapi kita perlu mengontrol anak dengan tepat, ya. Kapan anak bisa memainkan gadgetnya atau smartphone-nya, itu perlu. Terus adanya solusi yang tepat. Kita jangan saja hanya memberikan larangan, ya, tapi kita juga harus memberikan solusi yang tepat ketika anak sedang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu. Kemudian tanggung jawab kita sebagai pendidik atau orang tua di dalam pemanfaatan teknologi. Yang terakhir adanya batasan orang tua kepada anak dalam menggunakan gadget atau smartphone, ya. Jadi perlu adanya batasan-batasan yang harus diberikan orang tua kepada anak sehingga jangan sampai ketika dia belajar, sudah selesai belajarnya dengan smartphone dan gadgetnya, dia lupa untuk melakukan sesuatu yang lain gitu, ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Mari kita lihat video yang keempat. Nah, ini adalah merupakan salah satu hasil karya mahasiswi Prodi Pak STTC di Jakarta di dalam merancang dan membuat media pembelajaran. Jadi saya sempat sampaikan kepada mereka, coba kalian merancang salah satu media pembelajaran TIK, ya, yang fokusnya kepada pendidikan agama Kristen. Kalian terserah mau mengambil temanya apa, tapi biarlah melalui video ini dapat anak-anak melihat dan mereka dapat belajar terhadap apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Mari kita perhatikan video berikut. Nek, kenapa Alona tidak punya ayah dan ibu? Sedangkan teman-teman Alona, mereka punya ayah dan ibu. Kenapa Alona harus hidup sebagai anak yatim piatu, Nek? Kamu harus sabar, cucuku yang cantik. Ini adalah kenyataan hidup yang harus kamu jalani. Tapi Alona malu sama teman-teman Alona, Nek. Mereka selalu mengejek Alona karena tidak punya ayah dan ibu. Lebih baik Alona mati aja deh. Jangan bicara seperti itu, Alona cucuku. Hidupmu itu sangat berharga. Tapi kenapa ayah dan ibu meninggalkan Alona? Apakah mereka tidak sayang sama Alona? Kedua orang tuamu sangat menyayangi kamu, Alona. Mereka meninggal saat mengalami kecelakaan. Waktu itu kamu masih sangat kecil. Sejak saat itulah nenek merawat kamu dan tinggal bersama dengan nenek sampai hari ini. Tapi yang Alona mau itu ibu dan ayah, bukan sama nenek. Loh, kok cucu nenek tega banget sih bilang seperti itu sama nenek? Nenek ini juga kan sangat sayang sama kamu, Alona. Lebih baik Alona mati aja deh, supaya Alona bisa lihat ayah dan ibu. Kamu jangan bilang seperti itu, Alona. Seharusnya Alona itu bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan berkat kesehatan buat Alona. Alona malas berdebat sama nenek. Lebih baik Alona pergi aja. Ya Tuhan, ampunilah kiranya cucuku Alona. Berikanlah dia hati yang selalu mau bersyukur. Alona, kenapa kamu kelihatan murung sekali hari ini? Apakah kamu ada masalah? Iya nih, aku lagi banyak pikiran. Cerita dong sama aku, Lona. Siapa tahu aku bisa membantu kamu. Aku sedih, Lita.
kenapa aku hidup sebagai anak yatim piatu? Kalian punya ayah dan ibu, sedangkan aku cuma punya nenek. Kenapa aku hidup seperti ini? Alona, kamu jangan sedih seperti itu. Apapun keadaan kamu saat ini, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kamu masih mempunyai nenek yang sudah menjaga kamu, merawat kamu, dan sangat menyayangi kamu, Alona. Iya sih, tapi aku juga ingin merasakan kehangatan dalam keluarga yang lengkap. Iya, Alona, aku ngerti kok bagaimana perasaan kamu. Tapi inilah kenyataannya, Alona. Kamu harus bisa menerimanya. Iya. Alona, walaupun kamu adalah seorang anak yatim piatu dan kamu hanya memiliki seorang nenek, namun kamu harus ingat satu hal, bahwa kamu masih mempunyai Tuhan Yesus yang selalu membimbing dan menyertai kamu, Alona. Sehingga sampai saat ini, kamu masih bisa menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupmu, yaitu nafas kehidupan. Iya, aku ngerti sekarang. Baiklah, aku akan berusaha mengucap syukur dalam segala hal apapun itu. Terima kasih ya, Lita, sudah ingatkan aku. Iya, sama-sama, Alona. Nek, maafin Alona, sudah membuat hati nenek terluka dan bersedih. Seharusnya Alona bersyukur, sebab Tuhan Yesus masih memberikan nenek buat Alona. Mulai hari ini dan seterusnya, Alona mau bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup Alona. Iya, cucuku, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ya, itu adalah salah satu video yang dibuat oleh mahasiswa Jeffrey Jakarta. Terima kasih, kiranya apa yang menjadi pemaparan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui perkembangan teknologi informasi ya yang sudah semakin berkembang, maka perlu orang tua atau pendidik melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Demikian, terima kasih. Puji Tuhan, Ibu Pendeta Rotua, untuk penjelasan materi pada malam hari ini. Benar sekali bahwa kemajuan teknologi, perkembangan teknologi kita tidak dapat hindari. Tapi bagaimana tadi Ibu menjelaskan bahwa orang tua sangat penting sekali untuk memberikan pendampingan kepada anak-anaknya. Nah, Ibu izinkan saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana menentukan dan menerapkan pemanfaatan teknologi kepada anak? Kalau kita perhatikan, banyak anak-anak yang usianya 2 tahun sudah bisa memilih apa yang dia mau tonton dan bisa berjam-jam untuk bertahan di depan screen. Nah, jika dimatikan atau di stop, anak bisa jadi tantrum. Bagaimana Ibu? Silakan. Ya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya, Bu, untuk pertanyaan pertama, bahwa kita sebagai orang tua itu perlu tegas juga gitu ya. Jadi jangan, karena kita tidak bisa orang tua itu tidak bisa mengikuti kemauan anak ya. Tapi kita sebagai orang tua harus bisa untuk mengendalikan anak ketika dia mau minta HP ataupun smartphone-nya, kita katakan untuk apa. Nah, kemudian kita kasih aja tontonan yang sesuai dengan dia punya. Nah, kita juga harus sebagai orang tua, kita juga harus bisa memberikan batasan di dalam mereka menonton apa yang akan mereka tonton. Saya pikir seperti itu, Bu. Jadi solusinya adalah
kembali kepada orang tua, harus bijak, harus berani untuk mengambil keputusan. Ya, walaupun katanya anaknya uring-uringan, guling-gulingan di ubin, tapi kita perlu katakan, ini kamu boleh tonton, silakan. Nah, nanti setelah itu 1 jam atau 2 jam kita ambil lagi tuh handphonenya, smartphone-nya, supaya dia kembali beraktivitas, berinteraksi dengan keluarga. Jangan sampai juga dia lupa makan dan lupa untuk sesuatu halnya. Seperti itu, Bu, solusinya. Makasih. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua begini Bu, tips untuk orang tua nih Bu, yang sudah terlanjur memberikan gadget ke anaknya. Ya, karena orang tua juga misalnya dia harus bekerja, atau dia harus menyelesaikan tanggung jawab memasak misalnya, atau menyuci misalnya, lalu anak balitanya mesti pendampingan atau bisa berharap bisa tenang seperti itu supaya tidak mengganggu aktivitas orang tuanya yang harus dikerjakan. Nah, dia memberikan gadget seperti itu misalnya ya. Tips apa yang tepat kepada orang tua ini untuk mengatasi ini karena sudah terlanjur memberikan gadget kepada anaknya? Silakan Ibu. Ya, baik. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Sebenarnya tips yang bisa kita berikan adalah kembali tadi saya katakan orang tua terus tegas gitu ya. Katakan nggak bisa hari ini, mama mau masak dulu, mama mau nyuci dulu, ya kasih mainan aja, kasih mainan yang biasa aja. Nanti kalau selesai pekerjaan mama, baru mama kasih seperti itu. Jadi itu sebenarnya kembali kepada orang tuanya ya. Kadang-kadang kan namanya ibu kadang-kadang suka nggak tega gitu ya melihat anaknya menangis, apalagi bapak punya anak kesayangannya juga nggak tega. Udahlah kasihlah daripada ribut, berisik, udah kasih lama. Nah, itu sebenarnya kembali kepada orang tuanya, Karena anak kan nggak salah, ya kan? Karena memang itu memang udah kebutuhan dia. Tapi kita sebagai orang tua, tipsnya adalah, ayo kita bisa kasih ketika nanti mama, papa sudah mengerjakan sesuatu, boleh dikasih smartphone-nya. Seperti itu saya rasa Bu ya. Iya, penting sekali ya bahwa orang tua harus tega seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ada banyak orang tua yang udahlah kasih aja, yang penting saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Yang penting dia tenang, tidak lari-lari ke depan, udah kasih aja dia duduk dan anak bisa berjam-jam di depan layar ya. Berharap Bapak Ibu yang mendengarkan live pada malam hari ini boleh diingatkan kembali bahwa anak kita yang kontrol mereka, kita yang mengarahkan, membimbing mereka dan mengarahkan mereka. Terima kasih Ibu untuk jawaban kedua. Terakhir untuk pertanyaannya Ibu begini, bagaimana iman Kristen melihat penggunaan teknologi ini dalam dunia pendidikan Kristen Ibu? Oke. Silakan. Baik Ibu, saya akan menjawab. Saya tidak bisa mengatakan itu salah, ya, karena kalau bicara teknologi itu terus berkembang, ya. Tetapi kalau iman Kristen itu kan kepada kepercayaan seseorang kepada apa yang dipercayai. Jadi kalau menurut saya sesuatu hal yang baru bisa untuk dilakukan, asalkan dia tidak salah untuk memanage ataupun melihat ataupun menonton apa yang dia tonton. Ya, jadi kembali kepada orangnya yang mempergunakan smartphone itu. Kalau smartphone itu dipergunakan untuk hal-hal yang salah, misalnya nonton film yang salah, nah itu sudah jauh dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, jadi saya pikir dari segi itu tidak ada yang salah, Bu. Jadi bisa dari segi iman Kristen bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu memang sangat diperlukan. Seperti itu. Yang penting kita sebagai orang Kristen tetap memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan kan memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan segala sesuatu teknologi. Nah, asalkan teknologi itu tidak salah gunakan. Itu saja sih. Setuju. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Rotua untuk pemaparan dan pertanyaan yang sudah diberikan juga dijawab dengan sangat baik. Kita bersyukur sekali dan
Ibu, sebelum kita mengakhiri live streaming pada malam hari ini, kalau ada closing statement bagi yang perlu dipertegas kepada Bapak Ibu pendengar pada malam hari ini, saya berikan waktu kepada Ibu Pendeta Rotua, dan mohon juga nanti pada akhir closing statement Ibu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, baik Ibu. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa saya katakan sudah mulai berkembang. Nah, jadi mari kita nih sebagai pendidik, bicara pendidik berarti orang tua ataupun guru, kita harus perlu melakukan pendampingan kepada anak-anak kita, ya, sehingga anak dapat semakin mencintai apa yang dia pelajari, ya, apa yang dia ingin belajar dari situ. Dengan adanya perkembangan teknologi ini juga, kita sebagai orang tua juga harus bisa tegas terhadap anak kita, supaya mereka juga tidak terus pegang HP ataupun smartphone, tapi marilah kita belajar untuk katakan ya, katakan belajar tidak, sehingga anak juga bisa membagi waktu dengan baik. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Silakan Ibu, mohon kesediaannya menutup kita di dalam doa untuk live pada malam hari ini. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami hikmat dan pengetahuan yang datangnya daripada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengetahuan itu ya Tuhan, sehingga dengan berbagai orang yang sudah memiliki karunia ataupun memiliki pengetahuan, mereka bisa menciptakan sesuatu untuk anak-anak bisa belajar Tuhan, yaitu secara khusus dalam teknologi informasi dan komunikasi ya Tuhan, sehingga melalui ini Tuhan, anak-anak dapat belajar dengan baik. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, Tuhan tolong supaya kami sebagai orang tua, baik sebagai pendidik maupun orang tua, dapat memberikan waktu yang tepat kepada anak-anak untuk melakukan ataupun mempergunakan smartphone mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka pergunakan itu dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan, terlebih dalam dunia pendidikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Pendeta Rotua untuk pemaparan materi pada malam hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti live ini, terima kasih. Silakan boleh didukung pelayanan MPK dan Bara Digital Ministry, boleh dibagikan atau di-share kepada teman-teman atau rekan-rekan kita supaya semakin banyak yang terberkati melalui pelayanan-pelayanan yang ada di live. Banyak Bapak Ibu di luar sana juga yang terberkati melalui pelayanan dari MPK atau Bara Digital Ministry. Dan kita akan bertemu kembali di live selanjutnya pada hari Kamis mendatang. Silakan mengunjungi YouTube MPK dan juga web MPK supaya mendapatkan informasi-informasi yang penting khususnya terkait pendidikan Kristen pada saat ini. Kami mohon undur diri, saya Benalia Hulu dari MPK dan Ibu Pendeta Rotua yang sudah menyampaikan materi hari ini, serta teman-teman yang melayani di belakang layar. Mohon undur diri, shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan berkati, shalom.